Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat para pemirsa di rumah maupun di sini. Ya, terima kasih ya para pemirsa di sini ya bahwa saya telah dikasih waktu untuk kita berdiskusi ya pada malam hari ini. Eh, Diskusi kita malam hari ini adalah mengenai ini banyak sekali pertanyaan. Apakah agama itu sama atau berbeda? Ya, jadi di sini dapat saya terangkan bahwa sementara ada orang yang bilang sama, ya, sementara ada orang bilang tidak sama, ya. Jadi dua-duanya adalah benar, ya. Karena menurut saya agama itu sama, yaitu sama-sama untuk mencapai kesempurnaan, sama-sama untuk mencapai kebaikan, sama-sama untuk mencapai ketenangan lahir dan batin, ya. Itu kesamaannya. Tetapi perbedaannya, ya, eh, dari namanya saja sudah berbeda, ya. Agama Hindu, agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, Katolik, Konghucu, Jurusta, ya, dan lain sebagainya, ya. Dari namanya aja sudah berbeda. Tentu setiap agama juga mempunyai yang namanya itu pedoman, ya, SOP-nya, yaitu kitab suci. Kitab sucinya di sini kan masing-masing juga punya nama, ya, dan sistemnya masing-masing ya. Ya tentu dari agama Hindu dengan agama Buddha belum tentu sama. Agama Kristen dengan Katolik belum tentu sama. Meskipun itu agak ada kedekatan ya. Kayak Buddha dan Hindu kan ada kedekatan ya. Tapi itu pun juga belum tentu sama. Ini permasalahannya ya. Nah, cuman ya saya sebagai seorang Hindu ya, saya akan pasti akan membangga-banggakan Hindu saya ya. Oh, agama Hindu adalah mengajarkan kebenaran, agama Hindu adalah mengajarkan Trikarya Parisuddha, agama saya yang paling benar dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, jangan kita menjelek-jelekkan agama orang lain. Nah, agama itu akan kelihatan, akan nampak, akan dinilai bagus, orang akan salut dan memang bahwa benar-benar agama itu baik dan benar jika umatnya ya selalu membawa ketenangan, selalu membawa manfaat, selalu membawa kebahagiaan di lingkungan baik yang hal yang terkecil maupun lingkungan yang lebih luas lagi ya. Apalagi dia itu sangat bermanfaat untuk seluruh alam semesta ya, meskipun dia beda agama ya. Nah, disitulah buruknya orang, sejahat-jahatnya orang, sedosa-dosanya orang, meskipun dia tidak pernah melakukan sembahyang, bersedana dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, dia itu lebih mulia, ya, lebih bermanfaat daripada orang yang hanya berdoa, ya, baca mantra, qomat kamit, ya, beratribut religi, tetapi tidak pernah melakukan action, tidak pernah melakukan pekerjaan kemanusiaan, tidak pernah peduli dengan lingkungan yang terkecil, ya itu dia lebih jahat dari penjahat. Itu intinya adalah agama eh, akan dinilai oleh personalnya ya, bahwa kalau kita ya seorang penjual, salesman atau seorang marketing, jika dia katakanlah dia misalnya menjual sebuah kamera ya, tetapi kalau dia fokus kepada produknya, wah Pak, Bu, ini kamera saya bisa dipakai untuk zoom jarak jauh, ya dia bisa bisa merekam, bisa memfoto dari jarak jauh ya, dari sekian
radius 10 kilometer dan lain sebagainya. Dan kamera saya ini bisa dipakai meski dalam kegelapan, ya. Dan dia tidak pernah menjelek-jelekkan produk orang lain, ya. Misalnya kalau dia bilang, "Oh, Bu, Pak, ini produk saya lebih bagus nih daripada produknya si A. Produknya si A nih begini begitu ya. Pokoknya jelek deh dan lain sebagainya." Apa kata pembeli? Pembeli akan menilai, wah, ini kok selalu menjelek-jelekkan orang lain. Berarti ada tanda tanya. Produkmu belum tentu sebagus produk orang lain yang kau jelek-jelekkan. Nah, begitu juga ya. Jadi kita menganggap agama kita itu benar kalau kita selalu menunjukkan sifat-sifat yang baik, karakter yang baik, tidak merugikan orang lain, tidak meru, apa, eh, tidak menghancurkan alam semesta. Ini saya kutip sebuah ini ya cerita. Jadi ada seorang seorang biksu ya, seorang biksu Buddha ditanya oleh seseorang ya, biksu, saya mau nanya, eh, di antara agama-agama di dunia ini agama mana yang paling baik? Soalnya semua umatnya mengaku agama yang paling terbaik. Mana yang terbaik? Eh, terus apa yang nanya dia akan menyangka, nah pasti nih biksunya nih pasti bilangnya agama Buddha yang terbaik karena itu agama dia, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, sang biksu menjawabnya dengan santai, ya. Menurut saya, agama yang terbaik itu adalah agama yang membuat kamu itu bahagia, happy selalu, yang membuat kamu itu agama yang tidak bikin kamu itu mengeluh dan lain sebagainya. Itulah agama yang terbaik buat dirimu, ya. Ya, jadi akhirnya dia pikir, oh saya pikir biksu ini akan menjawab bahwa agama yang terbaik adalah agama Buddha meskipun dia beragama Buddha, ya. Ada seseorang yang pindah agama, ya. Sekarang ini kan banyak fenomena ya. Apalagi kita lihat di media sosial ya, medsos-medsos ya. Ya, kita lihat ini orang pada perang agama ya. Oh, agama saya paling benar. Sementara dijawab, oh agama saya yang paling benar. Ya, udah gitu yang satu lagi baru pindah agama sudah menjelek-jelekkan agama B atau dia bahkan menjelekkan agama yang sudah dia anut dari kecil ya. Nah, di sini ya kita nggak usah heran dan kita tidak usah menghakimi orang yang pindah agama karena mereka itu dalam kondisi labil ya, tidak tetap pendirian ya. Keimanannya masih goyah, cuma bisa mengarahkan ya, tetapi kita tidak bisa menghakimi bahwa kita bilang dia itu akan ini akan begitu ya, yaitu terserah dia, kan dia akan bertanggung jawab seperti di Hindu misalnya, dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan ya, orang tua, leluhur ya, dan terutama kepada Tuhan. Nah, jadi seseorang yang pindah agama, mereka itu sebetulnya labil. Jadi eh, belum ibaratkan menggali sumur ya. Jadi belum dia menemukan di sumur tersebut baru dia cangkul 2 meter 3 meter nggak ketemu air. Wah, ini nggak ada ketemu air nih. Akhirnya dia pindah lagi. Dia gali lagi. Baru ketemu 5 meter 10 meter nggak keluar air. Terus dia pindah lagi ke tempat yang lain. Ya seperti penggali sumur itu, ya. Jadi dia itu tidak sabaran bahwa di seluruh bawah tanah ini semuanya mengalir air, ada air. Tetapi seberapa besar engkau akan menemukan air tergantung usaha kita, kesabaran kita, keuletan kita, ya. Jadi itu kuncinya. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahannya bahwa semua agama itu sama dalam kapasitas untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan lahir dan batin, dan kesempurnaan. Perbedaannya tentu semua agama itu berbeda, berbeda cara pandang ya,
untuk mencari Tuhan ya, ada SOP dari kitab sucinya masing-masing. Kita tidak bisa samakan. Nah, inilah yang terjadi ya. Apa percekcokan antara agama ya, meruncingnya perbedaan antara agama ya. Karena apa? Dia mencari persamaan. Anda tidak akan ketemu ya. Agama A, oh di agama A nggak ada B, nggak ada begini seperti di agama B. Di agama B pun begitu. Oh nggak ada di agama C nggak ada seperti di agama B. Jadi saling mencari-cari itu nggak akan ada dapat persamaan. Yang persamaannya adalah kita sama-sama mencari kebaikan, kita sama-sama berbuat kebajikan di dunia ini. Itu yang penting. Dan kita tidak merugikan orang lain. Kita tidak menjelek-jelekan agama siapapun ya. Kita harus jaga persatuan. Karena di Indonesia ini adalah NKRI yang selalu menjunjung rasa persatuan dan kesatuan ya. Itu mengenai ras ya, mengenai agama, mengenai suku ya, warna kulit dan lain sebagainya ya. Di Indonesia yang paling damai ya. Jangan ikut-ikutan negara lain. Kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Nah, mari kita rawat kebersamaan, mari kita rawat kerukunan beragama di Indonesia ya. Jadi agama itu menurut saya itu semuanya adalah menuju kebaikan. Kalau ada orang yang tidak bilang baik, itu adalah oknum, ya, egonya yang main, ya, logika yang tidak logik yang bermain, sehingga dia ya mencari kesalahan orang lain, ya. Anda setuju nggak bahwa permusuhan hanya karena agama, ya, permusuhan hanya karena suku, itu adalah udah masa lampau, ya, zaman dulu. Sekarang kita ini adalah sudah melewati zaman globalisasi, ya. Kita harus berpikir maju. Orang Eropa, ya, Amerika aja sudah mencapai bulan, masa kita ribut gara-gara agama? Kan lucu, ya. Justru kita harus lebih cerdas, ya. Nah, apalagi kita dalam rangka sebentar lagi adalah pemilihan capres, cawapres, terus pemilihan legislatif, ya kita juga harus hati-hati karena di sini mereka akan politik ya, semua segala cara akan dibenarkan. Terutama mereka akan mengadu domba dari segi agama. Ya, dikit-dikit agama yang dimasukkan ya. Dikit-dikit wah ini wah nanti beda agamanya begini-gini. Ya, padahal setelah dia menjabat, dia akan lupa dengan janji-janjinya. Dia akan lupa dengan agamanya. Ya, dia tidak akan membela agama, dia tidak akan mengurusi Anda kalau Anda kesusahan, ya. Jadi jangan mau diadu domba hanya karena hal sepele, apalagi diadu domba dengan motif-motif agama, ya. Ini sangat gampang sekali, ya. Jadi sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.